Besok gue pengen ketemu lo. Lo bisa kan? Lo mau ketemu gue? Emangnya ada apa ya? Kenapa dia nggak balas chat gue ya? Kayaknya gue harus samperin Putri duluan. Kayak gue mau buktiin ke Dedi sama Bu Nawang kalau gue tuh bener-bener mau berubah jadi orang baik. Buat apa lagi sih Mal hubungin gue dan minta ketemuan? Gue males banget deh kalau harus bermasalah lagi sama dia. Kamu yang bayar daftar ulang supaya aku bisa kuliah lagi di sini. Kan aku pernah bilang, kamu itu perempuan yang paling aku sayang. Dan aku kepingin banget ngeliat kamu kuliah di sini lagi. Makasih ya. Ibu pernah bilang sama saya, setelah kematian Pak almarhum Pak Jaka, perusahaan pilot dan kelilit hutang. Itu sebenarnya tidak benar sama sekali, Bu. Maksudnya tidak benar? Setelah kematian Pak Jaka, perusahaan baik-baik aja, Bu. Memang ada hutang tapi tidak seberapa. Apalagi pilot sama sekali enggak. Lalu sebenarnya apa yang terjadi sama perusahaan almarhum suami saya, Pak? Ada yang memindah namakan, mengalih namakan perusahaan Pak Jaka. Atas nama siapa? Ibu kenal yang namanya Baskoro. Kenal, Bu? Enggak, Pak. Saya nggak tahu yang namanya Baskoro. Gak mungkin ibu gak kenal. Soalnya beliau yang tanda tangan semuanya, mengalih namakan. Aset semuanya, dia yang tanda tangan, Bu. Saya sama sekali nggak tahu siapa Baskoro, Pak. Tapi saya rasa Lydia tahu. Gimana kalau kita tanya aja langsung sama Lydia, Pak? No. Jangan. Saya minta ini yang tahu ibu sama saya aja. Memang saya tahu kedekatan ibu sama Bu Lydia cukup dekat. Tapi mohon, ini kita aja. Ya. Soalnya kuasa hukum saya cuma menyelidiki baru sedikit, Bu. Kalau udah luas semuanya, baru kita tindak lanjuti. Oke? Iya, Pak. Saya akan minta kuasa hukum saya untuk cari tahu selidiki siapa Baskoro itu. Sebentar ya, Bu ya. Halo Pak Remon. Yes, selamat siang Pak Haris. Maaf mengganggu waktunya. Ya, selamat siang Pak. Ya, saya sekarang sedang bersama istrinya almarhum Pak Jaka. Beliau sama sekali tidak tahu atas nama Baskoro, Pak. Pak Haris bisa selidiki. Siapa Baskoro itu? Baik Pak Remon, saya akan selidiki orangnya. Begitu saya dapat informasi, saya akan langsung lapor Pak Remon. Oke, saya tunggu secepatnya ya Pak Haris. Terima kasih. Terima kasih, Pak Remon. Oh my gosh. Itu beneran ada cewek asongan kan? Cepetan, telepon lo. Jadi pangeran udah daftarin Putri kuliah di sini lagi. Dan dia bayarin Putri pakai uang hasil kerjanya. Gue juga pernah ngelakuin hal yang sama. Gue ngumpulin uang dari hasil ngeband buat bantu kuliah Putri. Tapi sekarang kayaknya gue udah gak perlu lakuin itu lagi. Sekarang Putri udah lebih milih pangeran.
Semoga pangeran bisa selalu bahagiain lo, Put. Dan bisa bantu lo buat ngejar cita-cita lo. Rizky, lo mau kemana lagi? Katanya lo mau move on. Tapi kok main kabur-kaburan kayak gini lagi sih? Lo denger kan, Cid? Pangeran mau biayain kuliah Putri. Dulu gue juga pernah ngelakuin hal yang sama, Cid. Gue rela gabung Dead Flowers lagi buat biayain kuliah Putri. Tapi sekarang malah pangeran yang maju. Meskipun gue tahu sekarang pangeran udah jadian sama Putri. Dan emang udah jadi tugas pangeran buat jagain Putri sama bagian Putri. Tapi gue gak munafik, Cid. Gue tetap aja nyesek. Karena gue pernah ngelakuin hal itu, Cid. Dan sekarang, gue gak bisa bantuin Putri lagi. Riz, lo yang sabar ya. Gue yakin kok lo masih bisa bikin hal-hal baik sama Putri walaupun dengan cara yang lain. Dan sekarang yang gue mau tuh lo pikirin diri lo sendiri dulu. Gak usah mikirin orang lain. Ya? Kuat lo. Hello Mel. Mel, cewek asongan ada di sini. If you wanna meet cewek asongan, you better come as soon as possible. Lo udah on the way. Okay, we'll wait for you. Cepetan sebelum dia cabut. Ngapain kalian berdua lapor Mel? Kalau Putri ada di kampus? Lo ada rencana apa lagi ya sama Putri? Kalau lo berdua macam-macam sama dia, lo berdua bakal berurusan sama gue. Orang gue cuma laporan doang kalau misalnya ngeliat cewek asongan ada di sini. Kalau mau ngapain sih, kita kurang tahu ya, Tash. Udah deh, nggak usah bohong lo. Ih, siapa yang bohong sih? Lagian Mel mau ngapain aja bebas dong. Kenapa jadi lo yang ribet? Ya ribet lah. Lo berdua kan sebut-sebut temen gue. Otomatis gue juga harus tahu apa rencana lo berdua. Jadi kalau lo berdua macam-macam, awas aja lo. Oh my gosh, Citra. You're so scary. Kenapa ya setiap gue ketemu sama lo tuh nakut-nakutin gue? Serem banget ya, Fanya. Cabut aja yuk. Iya, cabut aja daripada lo ntar dijambak kayak gue dulu. Dia kan barbar and don't have manner. Oh my gosh, so scary. Ayo yuk, cabut yuk. Ih, mau ngapain sih? Apaan sih lo, Riz? Mendingan lo gak usah ladenin mereka. Cewek kayak gitu pantas buat diladenin. Pokoknya Bu Nawang tenang aja. Saya akan mengungkap semuanya apa yang terjadi sama Pak Jaka dan perusahaannya. Akan saya ungkap semuanya, saya janji. Makasih ya Pak Raymond. Sekarang saya mau ke ruangan saya mau kerja Pak. Bu Nawang buru-buru banget. Baru aja saya mau ajak Bu Nawang makan siang. Makan siang tuh masih 2 jam lagi Pak. Oh iya, saya lupa. Habisnya kalau sama Bu Nawang waktu itu nggak berasa. Bawaannya pingin deket-deket, nempel-nempel. Nih, pingin nginep. Modus. Dasar sampai gitu. Lagian, saya rasa Bu Nawang nggak apa-apa kalau mau keluar sama saya sebentar aja, nggak apa-apa kok. Pak Raymond, iya saya tahu ini kantor milik Bapak. Tapi bukan berarti saya bisa kerja seenaknya aja dan nggak profesional kan Pak? Tapi Bu Nawang nggak jadi resign kan dari sini? Waktu itu saya mohon maaf, saya minta CEO sini untuk merahasiakan kalau ini sebenarnya anak perusahaan saya. Saya mohon maaf supaya Bu Nawang nggak resign dari sini, nggak pindah ke Surabaya, biar kita bisa deket-deket. Terus Pak Bos, terus lanjutkan perjuanganmu. Terus.
Putri usus goreng, kok kamu cepet banget sih jalannya. Tungguin aku dong. Ya. Princess, glad to see you here. Saya dengar kamu dapat beasiswa lagi ya di sini. Oh, I'm happy for you. Iya Pak, saya emang dapat beasiswa lagi. Tapi saya belum pasti nerima beasiswanya sih. Why? Karena saya mau nimbang-nimbang dulu Pak, terima atau enggak beasiswanya. Tapi Put, bukannya itu bagus? Kamu bisa kuliah lagi di sini tanpa repot-repot harus kerja. Kalau saya sih dukung banget kamu terima lagi beasiswanya, Put. Masa sih Pak Regar? Pak Regar yakin dukung? Ya. Yakin? Kalau misalnya Pak Regar tahu yang ngasih beasiswa itu Om Raymond, Pak Regar masih dukung. What? Jadi yang kasih beasiswa buat Putri, saingan saya? Of course. Oh, itu berat banget. Tapi it's okay. Put, anggap aja ini hadiah buat kamu sebagai mahasiswa yang berprestasi di sini. Ya kan? Rezeki itu nggak usah ditolak. Iya sih Pak, tapi mau saya pikirin dulu matang-matang supaya saya juga nggak salah langkah. Iya, soalnya sayang banget, Put. Kamu sebagai mahasiswi yang berprestasi di sini, nggak kuliah lagi di sini. Emangnya si Prince nilainya aja harus dikatrol biar bisa lulus. Enak aja Pak Regar, saya berprestasi kok. Berprestasi dari belakang. Jangan-jangan kamu daftarin aku lagi kuliah di sini karena kamu mau nyuruh aku ngerjain semua tugas kamu lagi. Putri usus goreng. Kamu kenapa kenceng-kenceng sih ngomongnya? Ntar kalau Pak Regar denger gimana? Dikasih tau dong ke dosen aku. Prince, it's too late. Saya udah keburu dengar tahu. Enggak kok, Pak Regar nggak denger apa-apa. Kuping saya tajam. Oh ya, Pak Regar tatap mata saya. Dalam hitungan 3, Pak Regar akan lupa semuanya. 1, 2, 3. Nggak mempan. Prince. Puaskan usus goreng, happy kamu. Ya kan ya sengaja kali. Ya, kamu sih. Kok aku sih? Iyalah. Enggak kan Pak? Putri usus goreng, jangan kabur kamu. Dasar lovebird. Apa sih marah-marah terus lo? Tenang aja, Tang, gak usah panik. Semuanya akan baik-baik aja, percaya sama gue. Lu ngomong enak, gak bisa Ji. Gue tuh kepikiran mulu nih. Oh, mana perut gue lapar lagi kalau mikirin mulu kayak gini. Pakai alasan kalau lagi mikir perut lapar. Emang aja lu pengen makan. Tenang aja, kan gue selalu bawa cemilan favorit gue. Mau gak ngemil Roma Arden cookies? Mau. Nah, tadi pas banget tak. Sebelum gue berangkat ke kampus, gue mampir ke warung. Terus gue beli 2, 1 sengaja buat lo. Roma Arden cookies. Mau dong, Nih, satu. buat lo 1. Wih, thank you ya. Iya dong, yuk kita makan yuk. Gak salah kan gue selalu bawa Roma Arden cookies. Cookiesnya unik, coklatnya lumer. Bener banget Ji. Gue tuh gak pernah kecewa nih sama Roma Arden. Bener-bener enak banget. Iya dong, Roma Arden cookies ini kan cookiesnya renyah, manis coklatnya pas, bikin lagi. Iya bener banget Ji. Coklatnya itu lumer banget. Nih Roma Arden cookies ini gak pernah ngecewain gue sama rasanya. Selalu bisa ngademin hati gue dan bikin mood gue jadi selalu happy. Makan lagi yuk. Putri usus goreng. Oh,
bener-bener ya. Sini nggak? Sini. Au. Au. Aduh. Au. Bohong ya? Aduh. Serius? Ampun, kamu gak apa-apa? Iya, Putri usus goreng. Aduh maaf ya, maaf banget loh. Nggak apa-apa tadi. Gimana dong? Kaki aku kayaknya kena lagi nih bagian. Yang mana? Yang ini sakit banget. Yang bagian. Aduh. Nah, sekarang kamu udah nggak bisa kabur lagi dari aku, ha? Ih, parah banget kamu bohongin aku terus tau nggak kalau sakit. Parah banget, nggak boleh kayak gitu. Ya lagian kamu sih. Siapa suruh kamu cepuin aku sama Pak Regar? Sekalian aja bilang ke semua dosen kalau kamu tuh ngerjain tugas aku selama ini. Ya nggak apa-apa. Iya, emang kenyataannya gitu. Bukan? Regar sama pacar sendiri. Ya udah lepas, Enggak, kamu harus kena hukuman. Rasakan Enggak, ini. nggak bisa. Nggak bisa. Aku mau kerja, please, Enggak, please. rasakan ini. Awas Rasakan kaki, ini. kaki. Nggak apa-apa. Aku tuh kan. Nggak apa-apa, yang penting kamu. Kamu harus kena hukuman, rasakan Enggak, ini. nggak bisa. Nggak bisa. Aku mau kerja, please, Enggak, please. rasakan ini. Awas Rasakan kaki, ini. kaki. Nggak apa-apa. Aku tuh kan. Nggak apa-apa, yang penting kamu. Mel? Email. Mau ngapain lo? Maaf ya kalau misalnya gue ganggu kalian. Gue cuma mau ngomong sama Putri kok. Put, kok lo nggak balas chat gue sih? Email ngechat kamu. Buat apa? Dia cuma ngajakin aku ketemuan. Lo ngapain mau ketemuan sama dia? Ya, gue pengen ngomong berdua sama Putri. Baik-baik kok. Nggak usah. Lo nggak usah gangguin Putri lagi. Sekarang aku cabut deh. Pergi buruan. Udah, tenang dong. Jangan kayak gitu. Mel, kenapa tiba-tiba jadi kalem gini? Aneh banget nih orang. Batu Bata juga ngerasa aneh sama perubahan sikap Mel. Sebenarnya maksud Mel kayak gini apa ya? Oh ya, gue denger bentar lagi lo bakal balik ke kampus ya. Congrats. Seriously? Kok Mel bisa kalem banget ya depan pangeran sama cewek asongan? Gue malah khawatir deh sama dia. This is like level teraneh kalau menurut gue. Ya, gue setuju. Like, gue ngerti kalau dia mau baik sama cewek asongan karena dia tahu dadinya cinta banget sama Ibu Nawang. But like, pangeran? Lo tau kan dia selama ini gimana sama pangeran? Oh my god, don't get me started. Bucin banget. Exactly. Masa dia sekarang kayak biasa aja ngeliat pangeran sama putri kayak gitu? Nonsense. Oh ya Put, lo mau kan ngomong berdua sama gue? Kan gue udah bilang, Mel. Nggak usah gangguin Putri. Lo sekarang mendingan pergi deh. My Prince senang aja kok. Gue orang ngomongnya mau baik-baik. Lagian, gue juga udah gak mau cari masalah sama lo berdua. Yaudah deh, gue mau ngomong sama lo. Putri usus goreng, kamu ngapain ngomong sama dia? Kan buang-buang waktu. Ya udah, kan cuma ngobrol juga, gak akan kenapa-napa, gak usah khawatir. Tapi kan kamu... Please, Batu Bata. Kalau dia gangguin... Gak akan kenapa-napa, cuma ngobrol. Yaudah yuk. Oh my goodness, mereka mau kemana, Fanya? I don't know. Tak. Lu kenapa sih? Muka ditekuk terus.
Nanya lagi nih si Citra nyariin gue mulu. Tapi WA-nya gak gue balas dari kemarin. Lu nggak bales? Tuh kan lu mah nyari gara-gara terus. Lu pikirin dong efeknya, tak. Feeling gue nih sebagai sahabat lu ya. Lu bakal kelar, alias selesai. Atta Citra N. Iya, ketawa aja terus lu. Seneng ngeledekin gue, iya. Jangan harap lu ya nanti balik dari kampus nebeng sama gue. Tuh, kan? Jeleknya gitu. Dikit-dikit senjata andalannya anceman, marah-marah. Baper banget sih lu. Dan nih, sekarang gue baik sama lu ya. Saran gue sekarang juga lu temuin Citra. Lu omongin baik-baik sama dia. Lu jelasin tuh semuanya perlahan. Gue yakin kok Citra bisa ngerti juga nantinya. Ya, lumayan enak kalau ngomong. Lakuinnya yang susah. Lu mah dikasih tahu ngeyel banget, terserah deh. Atta! Aduh, gawat Ji. Gue sempet, ngapain jadi gue yang dikorbanin? Ini kan hubungan kalian berdua, ya selesain dong. Sebagai laki-laki harus gentleman. Udah ya, ingat pesan gue tadi. Omongin baik-baik, jelasin perlahan sama Citra. Gue mau cabut dulu, ditunggu sama dosen ya. Good luck! Jangan tinggalin gue, Ci. Atta ada Vendra! Ada apa lagi sih? Gue mau ngomong sama lo. Ngomong apa ya? Cit! Lex, kenapa sih? Ada masalah sama berkas-berkasnya? Kalau ada masalah, kamu nggak ngerti, kamu tanyain aja langsung. Aku juga lagi ngecek file-file yang masuk ke email perusahaanku. Kalau dilihat sih perusahaan yang kerja sama kita ini, prospek kedepannya bagus. Aku percaya sama kamu, Lydia. Iya, terus kenapa kamu gitu? Kayak mikirin sesuatu? Aku kepikiran sama pangeran. Aku khawatir sama keadaannya. Aku mau minta tolong sama kamu. Untuk hubungin Rizky. Tanya di mana pangeran tinggal sekarang. Lex, kenapa kamu nggak telepon pangeran langsung? Nanya aja sama dia. Nomor HP aku kan masih diblokir sama dia. Jadi aku nggak bisa ngubungin dia langsung. Lagian aku udah ngajak dia sebenarnya. Udah bujuk dia untuk tinggal balik sama aku bareng di rumah. Tapi dia nolak. Padahal aku udah ngomong sama dia. Kalau dia nggak perlu khawatir lagi soal Raymond dan Mel. Karena aku bilang aku udah nggak dalam tekanan mereka lagi sekarang ini. Tapi tetap aja dia nggak mau. Iya mungkin aja pangeran sekarang butuh waktu, Lex. Apa gimana kalau aku paksa aja dia untuk pulang ya? Lex, dengan kamu memaksa pangeran, itu malah bikin hubungan kamu jadi tambah jauh. Walaupun kamu udah nggak neken pangeran soal Mel. Lebih baik kamu ajak ketemuan dia. Ngobrol dari hati ke hati. Ya mungkin akan bisa memperbaiki semuanya. Iya masuk. Bu Lydia, bisa ke ruangan meeting sebentar, Bu? Kami butuh pendapat Ibu. Oke. Permisi, Bu. Ya. Lex, aku tinggal dulu ke ruang meeting bentar ya.
Apa sebaiknya aku samperin pangeran aja langsung ke kampus ya? Supaya aku bisa ngomong langsung sama dia. Kenapa sih harus keluarkan dana sebesar itu? Menurut keterangan dari staf perusahaan Pak Alex, dana itu digunakan untuk menutup hutang yang sudah jatuh tempo, Bu. Serta membiayai proyek luar kota, Bu. Iya, Bu. Semua pembiayaan dibebankan kepada perusahaan kita, Bu. Kalau terus seperti ini, perusahaan kita tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa, Bu. Padahal perusahaan kita adalah penyumbang dana paling besar, Bu. Gini aja, kamu sekarang hubungi staf Pak Alex, ya. Minta sebagian karyawannya di PHK. Karena jangan sampai kerjasama ini memberatkan perusahaan kita dong. PHK karyawan bisa dijadiin opsi, Bu. Tapi saya yakin pengeluaran pesangon akan dibebankan ke perusahaan kita ujung-ujungnya, Bu. Enggak. Tetap semua itu ditanggung oleh perusahaan Pak Alex. Di kontrak kerjasama kuat. Di situ nggak tercantum kalau kita harus membiayai pesangon karyawan Pak Alex. Sepertinya aku harus ke Bunga Bangsa dan menemui pangeran secara langsung. Baik, Bu. Saya akan bicarakan kepada staf Pak Alex. Ya udah, tunggu apa? Lakukan sekarang. Baik, Bu. Kenapa staf Lydia nyebut nama aku di diskusi internal mereka? Apa sebenarnya yang mereka bicarakan? Bagaimanapun caranya, perusahaan kita harus lebih diuntungkan dari kerjasama ini. Kita keluarkan dana seminimal mungkin untuk mensupport perusahaan Pak Alex. Tapi sebagai imbal baliknya, kita harus mendapatkan keuntungan yang besar dari penghasilan perusahaan Pak Alex. Kita harus lebih diuntungkan dari kerjasama ini. Kita keluarkan dana seminimal mungkin untuk mensupport perusahaan Pak Alex. Tapi sebagai imbal baliknya, kita harus mendapatkan keuntungan yang besar dari penghasilan perusahaan Pak Alex. Sudah, bagaimana hasilnya? Saya sudah sampaikan kepada staf Pak Alex sesuai dengan arahan Ibu. Dan meminta supaya perusahaan Pak Alex mencari cara lain untuk memenuhi pesangon para karyawan yang di PHK, Bu. Oke. Kalian terusin kerjanya, saya balik ke ruangan saya. Dan ingat, jangan sampai kalian bicarakan di depan Pak Alex soal ini. Apalagi soal pembahasan kita tadi. Baik, Bu. Iya. PHK di kantor cabang perusahaan di Tangerang. Betul, Pak. Semua itu atas perintah dari pihak Bu Lydia. Lydia benar-benar keterlaluan. Ya udah, kalau gitu kamu handle dulu semuanya. Bilang sama mereka kalau ini kebijakan dari kantor pusat, supaya holding company bisa survive dan bangkit lagi. Baik, Pak. Aku nggak bisa protes ke Lydia sekarang. Karena gimana pun perusahaanku masih membutuhkan suntikan dana dari perusahaan Lydia.
Lebih baik mulai sekarang aku berhati-hati sama Lydia. Apalagi sepertinya Lydia punya rencana lain dan ingin mengambil keuntungan sendiri dari kerjasama ini. Iya. Apaan sih? Tak, lo kenapa sih? Lo kayak ngindarin gue mulu. Enggak, gue kan... Terus, kenapa semalam lo main ngindar gitu aja pas bokap gue keluar rumah? Maaf pacar, gue tuh semalam perutnya mules, iya. Jadi gue harus buru-buru deh. Yang bener lo. Lo lagi nggak bohongin gue kan? Iya bener dong pacar, sejak kapan sih gue bohongin lo? Nggak pernah kan? Iya sih, nggak pernah. Mulut ember doang pernah. Tapi tak, setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya udah saatnya deh gue kenalin lo sama bokap nyokap gue. Bentar deh. Beneran kelar nih hidup gue. Apa gue jujur aja kali ya ke Citra kalau gue nggak sengaja nuduh bokapnya penipu. Tapi kalau gue jujur, Citra nanti pasti marah dong ke gue. Terus dia bakal mutusin gue. Cuma kalau gue nggak jujur, bokapnya pasti emosi lagi ke gue. Kalau sampai dia tahu ternyata gue pacarnya Citra. Tak, kok lo malah bengong sih? Oh, kayaknya jangan sekarang deh ketemu bokap nyokap lu. Soalnya kayak kurang tepat aja gitu ya kan. Ya gue rasa sih kayaknya waktunya kurang tepat aja itu buat ketemu bokap nyokap lu. Tapi nanti gue janji deh, kalau gue udah siap, gue bakal temuin mereka. Iya. Kenapa sih lo, Tak? Aneh banget. Kalau lo diem aja, lihat Putri sama Mel. Lo tau sendiri kan sikap Mel selama ini ke Putri kayak gimana? Siapa yang diem sih? Gue lagi mengawasi. Lambat. Stop. Lo ngomong apa barusan? Lambat. Iya. Kok lo bisa senyantai itu? Emangnya lo mau? Kalau Putri disakitin lagi sama Mel? Kulkas, lo tuh nggak usah soto ya. Gue tuh nggak nyantai. Gue lagi ngawasin mereka berdua. Dan asal lo tahu, gue di sini karena pacar gue yang minta. Kalau bukan pacar gue yang minta, udah gue susulin. Daripada gue kesana ntar dia marah. Terus lo ngapain masih di sini, Kulkas? Cabut. Gue mau ngawasin Mel, biar dia nggak macem-macem lagi. Iya, nggak butuh. Lo bisa cabut sekarang. Karena ada gue yang ngawasin mereka. Lo lihat aja, gue nggak akan biarin Mel apa-apain Putri. Gue sahabatnya Putri, jadi gue punya hak yang sama buat jagain Putri. Tapi sekarang ada pacarnya Putri yang lagi ngawasin dia. Jadi sekarang, ngejagain Putri itu tanggung jawab gue. Lo mendingan pergi deh, cari kegiatan lain. Put, sorry ya. Kalau selama ini gue udah bikin lo susah, sakit hati, menderita. Gue minta maaf banget ya.
atas semua yang gue udah lakuin ke lo. Gue tahu, mungkin lo bingung, bahkan curiga kenapa gue bisa berubah kayak gini. Tapi apa salahnya kan kalau gue mau memperbaiki semua kelakuan gue ke lo sama ibu. Ibu, sorry banget ya kalau misalnya gue manggil ibu lo dengan panggilan ibu. Soalnya nyokap lo tuh baik banget. Dan gue merasa kayak gue udah nemuin sosok ibu yang selama ini gue cari. Ya, emang dari dulu gue gak bolehin daddy gue untuk deket sama siapapun. Karena ya emang dari lahir gue udah terbiasa hidup sendiri tanpa nyokap. Ya, daddy gue emang dari dulu selalu maksa gue untuk lebih kenal sama nyokap lo, tapi gue selalu nolak. Dan setelah gue ngobrol sama ibu lo, ternyata bener yang dikata daddy. Ibu lo tuh bener-bener baik banget. Lo beruntung ya punya nyokap kayak Bu Nawang. Jadi lo habis ketemu nyokap gue? Tapi lo gak ngomong macem-macem kan sama nyokap gue? Nggak usah khawatir kok. Gue cuma minta maaf ke ibu lo. Gue cuma mau ibu lo sama daddy gue bersatu lagi. Lo mau kan diajak kerjasama untuk menyatukan daddy sama ibu? Kenapa gue masih belum yakin ya sama penyesalan Mel? Apa karena gue tahu kalau dia benci banget sama gue selama ini? Gue tunggu suara hatinya, karena suara hati gak mungkin bisa bohong. Mel sama sekali gak ngomong apa-apa lagi dalam hati. Mel beneran nyesel gak ya? Maaf ya Mel, bukannya gue gak percaya sama penyesalan lo. Tapi sumpah ini bukan lo Mel. Gue gak pernah lihat lo kayak gini. Put, normal kok kalau sekarang lo ragu sama gue. Biar waktu yang jawab keraguan lo ke gue ya. Oh ya, gue denger lo sama pangeran udah jadian ya? Gak apa-apa kok, gue udah ikhlas. Karena gue tahu cinta itu emang gak bisa dipaksain. Maafin gue ya Mel. Lo minta maaf buat apa? Yang ada yang gue yang minta maaf. Justru gue yang merasa bersalah karena pernah mau pisahin lo sama pangeran. Karena ya emang ternyata Putri diciptakan untuk pangeran. Gue jadi merasa bersalah karena gue gak percaya kalau Mel beneran mau berubah.
punya rencana apa ke Putri? Si kulkas ngapain sih masih sok jadi hero depan usus goreng? Gue nggak akan ngebiarin kulkas caper depan usus goreng. Lo denger ya email? Kalau lo sampai berani gangguin Putri usus goreng, gue nggak akan tinggal diem. Enggak kok, gue nggak gangguin Putri. Put, lo beruntung banget ya. Lo dilindungi sama orang-orang yang sayang sama lo. Sementara gue mau berubah jadi orang baik aja nggak ada yang percaya. Makasih ya. Karena kalian berdua, gue jadi sadar artinya ketulusan. Sorry ya Put, kalau gue udah ganggu waktu lo. Semoga aja lo percaya sama niat baik gue. Aku nggak salah nih. Email beneran ngomong itu barusan. Put, dia nggak ngancem lo lagi kan? Enggak kok. Lagian ya udahlah, kalian gak usah ikut campur urusan gue sama Mel. Kamu juga. Tapi Putri usus goreng, kan kamu tahu email kayak gimana orangnya. Bisa aja kan dia sekarang pura-pura lagi bersandiwara, sok-sokan baik depan kamu. Put, gue gak akan berhenti. Sampai Mel gak gangguin lo lagi. Manusia kulkas. Set, set. Itu bisa gak sih? Tangan lo gak usah gatel ngerangkul pacar gue. Gue cuma mau melindungi Putri dari Mel. Ya udah jagain, gak perlu ngerangkul kan. Cari cewek sendiri deh buat dirangkul. Sebagai sahabatnya, udah jadi tugas gue jagain Putri dari orang yang mau nyakitin Putri. Iya kan, Put? Iya, nggak usah sok asik deh lo sekarang. Awas. Dan sekarang dia nggak butuh lo ya. Karena ada gue sebagai pacar yang bisa ngelindungi dia. Awas. Sekarang dia udah punya pacar. Gue yang akan ngelindungin dia. Lo cari deh kegiatan lain. Kamu mau kemana? Aku mau nemuin Mel. Dan kalian berdua jangan ngikutin. Awas ya. Kamu juga. Jangan ngikutin. Aku nggak ngikutin. Udah di sini aja. Awas kalau ngikutin. Batu-bata. Untung pacar sendiri yang ngomong. Kalau nggak pasti udah gue ikutin. Mel. Lo yakin? Lo beneran minta maaf sama gue? Dan lo yakin mau bantuin gue buat nyatuin ibu gue sama bokap lo lagi? Gue yakin banget, Put. Gue serius. Bahkan kemarin gue udah minta ibu lo sendiri untuk deket lagi sama Daddy. Tapi kayaknya ibu lo masih ragu deh. Ya mungkin ibu kaget kali sama perubahan sikap lo. Iya, gue ngertiin sih. Makanya gue gak mau maksain kemauan gue ke ibu. Tapi sumpah ya, Put. Gue berharap banget kalau ibu lo tuh jadi ibu sambung gue. Soalnya gue ngerasa nyaman banget di sekeliling ibu. Ya, gue kayak nemuin sosok ibu yang selama ini gue butuhin.
Gue seneng kalau lo emang mau berubah. Gue udah maafin lo kok. Dan gue yakin ibu juga pasti akan maafin lo. Dan ibu pasti ngerti sama perubahan lo. Makasih banyak ya, Put. Sumpah gue gak nyangka banget hati lo sebaik ini. Padahal kan gue selalu jahat ke lo. Kak. Iya. Lo yakin gak mau ketemu sama nyokap bokap gue? Gue Ntar. Cid, tadi papa bilang ke mama kalau semalam kamu diantar pulang sama cowok ya? Mama jadi penasaran karena selama ini kamu gak pernah cerita soal cowok itu ke kita. Papa juga penasaran karena belum sempat kenalan sama papa. Cowok itu malah udah kabur duluan. Kamu mau kan ajak cowok itu untuk makan malam sama mama sama papa? Cuma mau buat make sure aja apa dia itu cowok yang baik atau enggak buat deket sama kamu. Tak, kayaknya udah waktunya deh buat gue ngenalin lo sama nyokap bokap gue. Takutnya gue dicecer lagi sama nyokap bokap kalau nggak kenalin lo ke mereka. Ya udah, gue balas dulu ya WA dari nyokap gue. Kalau gue nolak, pacar pasti bakal marah banget. Mending gue ngejauh aja deh. Tak, gue udah Ata! Tuh anak mana sih? Ata! Hih. Gue harus gimana nih, Ji? Masa lu masih nanya sih, Tak? Iya jelas solusinya lu samperin bokap nyokap Citra. Terus lu minta maaf sama bokapnya, lu jelasin. Lu tuh udah salah karena udah nuduh dia sebagai penipu. Minta maaf baik-baik lah. Tapi nggak gampang, Ji. Bokapnya Citra tuh pasti nggak bakal buat terima gitu aja. Apalagi dulu kan bokapnya Citra pernah kena kasus tuh, tuduhan koruptor. Iya juga sih. Gimana ini ya? Masa kisah cinta gue sama Citra ntar disamain lagi? Sama Pangeran sama si Putri? Terus maksud lo ada Pupa versi Atta sama Citra gitu? Iya, ketawa-tawanya terus lo dari tadi gue perhatiin temen lagi susah kayak gini bukan kasih solusi, malah ngetawain. Ya terus gue mesti gimana lagi, Atta, Devendra? Lu aja ngejalanin bingung, apalagi gua. Ya gue sebagai sahabat cuma bisa nasihatin, ngedoain. Gue udah ngasih solusinya. Mana ya? Ata, kok lo main pergi itu aja sih? Gue kan lagi balas WA nyokap. Terus lu jawab apa? Ya gue balas oke, gue balas iya. Jadi gimana? Ntar malam lo makan malam sama nyokap bokap gue ya? Lo berdua kenapa sih? Ata. Jadi gimana? Ntar malam lo ke rumah gue kan? Ata! Kok lo main pingsan sih? Ata! Ata! Itu doang pingsan.
Cemen lu bikin malu Dead Flowers. Mel, are you sure? Lo bener-bener yakin minta maaf sama cewek asongan? Lo yakin juga untuk jadiin nyokap cewek asongan ibu sambung lo? Ya emang gue kelihatan fake. Ya nggak gitu, maksudnya it's just so not you. Lo tuh nggak gitu, Mel. Lo beneran cuman acting aja kan? Ya gue sadar apa yang gue lakuin selama itu tuh jahat banget termasuk ke kalian berdua. Makanya sekarang gue udah ngerasain karmanya karena selama ini gue udah jadi orang jahat. Makanya sekarang gue mau berubah deh, jadi orang yang lebih baik. What? What? Fix, lo cuman bercanda. No way. Gue bercanda dari mana sih? Gue serius. Coba deh, kalian berubah jadi orang yang lebih baik. Pasti hidup kalian tenang, gak ada beban. Putri Usus Goreng, kamu percaya deh sama aku. Kamu jangan segampang itu percaya sama Mel. Kan kamu tahu dia paling jago sandiwara, paling jago acting. Bukti dia bisa kok pura-pura buta depan kita semua. Masa dia nggak bisa sih pura-pura baik? Mendingan lo hindari Mel sebelum terlambat. Bener Putri Usus Goreng. Aku nggak mau Mel tuh sampai nyakitin kamu lagi. Dia pura-pura baik depan kamu, cuman supaya dia bisa deketin aku dan dia ngerebut aku dari kamu. Secara kan kamu tahu sendiri, dia sangat-sangat bucin dan terobsesi sama aku. Kenapa Putri Usus Goreng? Ada yang aneh sama omongan aku? Ternyata tingkat kepedean pangeran tinggi banget ya. Emang, kamu tuh kepedean tau nggak? Lagi-lagi Putri kelihatan seperti bisa dengar suara hati gue. Kenapa gue pakai kelepasan? Gue harus bisa ngalihin pikiran Rizky. Maksud aku tuh, kamu nggak usah deh mentang-mentang kamu tahu Mel suka sama kamu, terus sampai sekarang kamu berpikir kalau Mel itu masih tetap bucin dan terobsesi sama kamu. Putri Usus Goreng, faktanya adalah satu, dia suka sama aku dari SD. Dan kedua, emang dia bucin terus gimana dong? Ya tapi kan belum tentu sekarang dia masih bucin. Ya emang iya kok. Belum tentu. Kenapa kok kamu jadi baper? Enggak, aku nggak baper. Iya, kamu baper. Enggak. Iya. Enggak. Ini buktinya. Aku nggak baper, tapi emang kamu Bohong. kepedean. Kamu cemburu ya? Ya. Manusia kulkas, gue udah bilang sama lo kan, nggak usah centil tangan lo, lepasin pacar gue, lepasin. Gue cuma mau ngelindungi Putri. Ngelindungin nggak harus pegangan tangan kan? Dan sorry ya, sekarang ada gue, pacarnya yang lindungin dia. Lo mendingan cabut deh. Lo lihat ke sana sebelum lo ngomong. Lepas dulu tangan lo. Lihat sekarang. Lepas dulu tangan Lihat lo. kesana. Lepas dulu tangan lo. Om Alex?